Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 9 orang, yaitu Ahmad Lufi, Amelia Putri Humairo, Amesa Putri Pertama, Febeya Ahunugea, Khairul Zikri, Natasha Rianti, Risma Fadila Ulfa, Syafitri Alzira, dan yang terakhir adalah Yureke Suzuka Nelfi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Elva Miselia Karima SPD MPD. Dengan judul materi Wawasan Nusantara. So, mari kita mulai presentasinya. Konsep dan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Yang pertama, secara etimologis. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan merupakan asal kata dari wawas yang artinya sepandangan sementara, sedangkan Nusantara merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari Sumpah Pemuda dari Pati Gajah Mada dalam pengangkatannya menjadi Raja Majapahit pada tahun 1336 Masehi yang terdapat pada kitab Pararatan. Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut, dikemukakan untuk membangun semangat kebangsaan serta cinta tanah air. Meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau serta lautan yang luas, kita tetap memandang bahwa wilayah Indonesia itu sebagai satu kesatuan. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, baik itu kesamaan antar kelompok dan konteks sosiologi, politis, serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai agung, atau tindakan anarkis menuju ke arah yang bisa mengakibatkan disintegrasi bangsa. Namun demikian, kewilayahan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan harga mati yang normatif. Jadi, di sini kita dapat memahami bahwa wawasan Nusantara memiliki peranan yang sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Alasan pentingnya wawasan Nusantara, yang dimananya terdapat dalam beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui wawasan Nusantara, wilayah Indonesia merupakan kebulatan wilayah nasional dengan segala isinya dan kekayaannya yang merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, dengan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti luas. Yang ketiga, dengan wawasan Nusantara, secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa senasib sepenanggungan. Beberapa alasan perlunya wawasan di Nusantara, yaitu yang pertama sebagai wawasan pembangunan. Beberapa unsur di dalamnya termasuk sosial politik, kesatuan politik, pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua sebagai konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga yaitu sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Alasan perlunya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri yang terdampak dari globalisasi tersebut. Yang ketiga, mewujudkan kesatuan segenap aspek baik alamiah maupun sosial untuk kesejahteraan negara Indonesia dan kita semua. Selanjutnya, sumber-sumber wawasan Nusantara. Ada 3 sumber dari wawasan Nusantara. Yang pertama, sumber historis. Latar belakang
historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Juanda Kartawijaya yang mengeluarkan sebuah deklarasi yang diberi nama Deklarasi Juanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957. Secara garis besar, isi Deklarasi Juanda ini menjelaskan bahwa laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis penghubung pulau terluar Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya garis teritorial ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Laut antar pulau tidak lagi disebut pemisah, tetapi laut antar pulau disebut dengan penghubung pulau. Sehingga berdasarkan Deklarasi Juanda ini, bangsa Indonesia memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara ini ke forum internasional agar mendapatkan pengakuan dari bangsa lain atau masyarakat internasional. Sehingga melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Indonesia diakui dan dikenal menjadi kelompok negara kepulauan, yaitu Indonesia. Sumber sosiologi wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah ataupun historis, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Berarti bangsa Indonesia memandang wilayah itu sebagai suatu persatuan. Namun, seiring dengan tuntutan dan juga perkembangan, konsep ini diperluas cakupannya menjadi persatuan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, serta persatuan sebagai sebuah negara. Terdapat indikator kata masyarakat yang mengartikan bahwa konsep wawasan kebangsaan ataupun wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh kondisi sosiologi masyarakat. Untuk mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa, maka dibutuhkan semangat kebangsaan. Nah, hal tersebut telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 ditegaskan kembali dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan terwujud ataupun terlaksana melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, dan bisa disimpulkan bahwa jauh sebelum Deklarasi Juanda pada tahun 1957, konsep semangat dan wawasan kebangsaan sudah ada. Sumber politik tentang wawasan Nusantara. Sumber politik wawasan Nusantara bermula dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957, selanjutnya dijadikan sebagai konsep politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan ke dalam naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai dari tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.